Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu ar-rayyan yadkhulu minha as-shaimun. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmatnya dan nikmatnya. Salawat serta salam semoga tetap teruntuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita bersyukur pada hari ini memasuki hari yang ke berapa? 12 ya, 12. Alhamdulillah. Semoga aja semuanya amal ibadah kita senantiasa akan diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amalan kita ini biar senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah kita harus meninggalkan syirik. Oleh karena itu tema pada malam hari ini yang kebetulan saya dapatkan yakni tentang bahaya syirik ya. Syirik itu lawan dari tauhid. Jadi kalau kita tidak bertauhid berarti pasti jatuh dalam kesyirikan. Kalau orang dalam kesyirikan berarti dia pasti tidak bertauhid. Nah, gitu ya. Kalau bertauhid berarti orang yang mengakui la ilaha illallah. Itu namanya tauhid, ya. Kalau orang tidak mengakui itu berarti dia dalam kesyirikan. La ilaha illallah bermakna tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang kukagumi, tidak ada yang kuhirani, tidak ada yang kutakjubi illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang yang dia tidak kagum sama Allah, Allah enggak sama sekali ada dalam hidupnya, berarti pasti nanti ada lain yang diagungkan. Kalau Allah tidak dikagumi berarti pasti ada pihak lain yang pasti dikagumi. Kalau tidak Allah yang dihirani, dipertuhankan, pasti ada Tuhan lain. Oleh karena itulah inilah namanya lawan dari tauhid adalah syirik. Artinya berarti mengakui adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allahnya diakui, tetapi ada pihak lain yang diikut sertakan. Nah, itu namanya berarti kesyirikan. Berbeda dengan kafir ya. Kalau kafir itu kan berarti sama sekali tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini mengakui tentang keberadaan Allah, Allah sebagai Tuhan, tetapi ada pihak lain. Sebagaimana yang disampaikan oleh di dalam Al-Qur'anul Karim yang ketika orang-orang Arab ditanya, kenapa kamu menyembah kepada berhala? Jawabannya adalah liyuqarribuna ilallahi zulfa. Saya ini menyembah berhala ini hanya untuk mendekatkan diri saya kepada Allah. Ini kan berarti dalam bentuk kesyirikan. Sehingga di sini apa sih bahayanya daripada kesyirikan? Adraruhu wa mafasiduhu wa asaruhu. Apa sih bahayanya syirik itu? Kerusakan yang diakibatkan kalau orang syirik itu apa? Apakah diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, atau majmu' secara umum? Bahayanya apa? Yang pertama, inna syirka inhirafun anil fitrah as-salimah. Yang pertama adalah bahwa perbuatan kesyirikan itu adalah penyimpangan dari fitrah manusia. Jadi kalau kita melihat ada orang syirik, berarti dia sebenarnya kehidupannya menyimpang, ya. Keyakinannya berarti dia menyimpang. Akidahnya berarti telah menyimpang. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surat
Al-A'raf yang ayat yang ke-172, ketika semuanya ruh dikumpulkan, Nabi Adam dan anak cucunya, terus kemudian Allah mengatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna, bukankah saya ini adalah Tuhan kalian semuanya? Maka para ruh-ruh semuanya mengatakan, termasuk kita-kita, ya, mengatakan bahwa bala syahidna, betul, engkau adalah Tuhan kami. Sehingga dari ayat tersebut di dalam tafsir dijelaskan, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semuanya manusia yang bayi yang dilahirkan, apakah ibunya kafir ataukah ibunya musyrik ataukah ibunya agamanya apa saja atau tidak beragama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan dalam posisi suci. Fitrah. Apa fitrah itu? Mengakui adanya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya. Sehingga inilah semua manusia pada dasarnya adalah mempunyai nilai tauhid, mempunyai nilai akidah yang benar. Maka kata Rasulullah, fa abawahu yuhawidanihi. Maka kenapa dia menjadi orang Yahudi? Karena peran orang tua dan lingkungannya. Au yunassiranihi. Kenapa bisa menjadi orang Nasrani ketika dia menjadi besarnya? Karena peran orang tua dan lingkungannya. Au yumajjisanihi, atau dia penyembah api. Kenapa bisa seperti itu? Peran orang tua dan lingkungannya. Makanya tidak heran kalau ada orang yang dia sudah Nasrani tiba-tiba balik menjadi Muslim. Ada orang Yahudi tiba-tiba menjadi Muslim, atau penyembah api tiba-tiba menjadi Muslim. Berarti dia kembali kepada fitrah yang aslinya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Kata Allah, fa'akim wajhaka, wahai semuanya manusia, maka hadapkanlah wajahmu kepada siapa? Luruskanlah wajahmu, yakinkanlah akidahmu dengan apa? Tentang fitrah manusia, yaitu lid-dini hanifa, agama yang lurus. Apa agama yang lurus itu? Agama yang lurus adalah agama yang sesuai dengan la ilaha illallah. Maka di dalam hal ini, alhamdulillah, dalam hadis qudsi dinyatakan bahwa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa sesungguhnya saya menciptakan hamba-hambaku semuanya, apakah di Indonesia, di Papua, di Afrika, di Amerika, di Arab Saudi, semua di belahan dunia, semuanya lahir itu dalam posisi fitrah, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tetapi wa innahum atathum as-syaitan, begitu setan datang, akhirnya setan mempengaruhi, membisiki, yuwaswisu fi sudurin nas, akhirnya menjadilah wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, akhirnya dia menjadi mengharamkan yang sebenarnya itu dihalalkan oleh Allah, atau menjadikan sesuatu yang halal menjadi haram, haram menjadi halal, sehingga mereka semuanya diperintahkan oleh setan untuk menjadi orang-orang yang melakukan kesirikan. Tetapi padahal sebenarnya setan itu tidak mempunyai kekuasaan, tetapi karena mereka semuanya mau dipengaruhi. Jadi alhamdulillah, kalau ada orang yang berbuat kesyirikan, yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mempersamakan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersekutukan ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibersamakan, berarti dia termasuk penyimpangan, ya, penyimpangan. Yang kedua, asyirku sababu idlalil insan. Orang yang melakukan perbuatan syirik itu menyebabkan kehinaan kehidupan manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a, dalam surat Fatir ayat yang ke-10. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa saja yang menginginkan kemuliaan dalam hidupnya, apakah melalui jabatan, ataukah melalui hartanya, ataukah melalui ilmunya, ataukah melalui apa saja dia menginginkan kemuliaan, falillahil izzatu jami'a, maka
kemuliaan itu pada dasarnya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saat sekarang ini kalau kita perhatikan ya, ada orang yang menginginkan mulia karena jabatannya. Nah, gitu ya. Ada yang mulia karena uangnya, mulia karena hartanya. Karena dia tidak menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, muncullah orang-orang yang berbuat zalim. Muncullah orang-orang yang berbuat kesyirikan, muncul orang-orang yang berbuat korupsi. Kenapa bisa demikian? Karena dia meyakini bahwa yang dirinya menjadi mulia karena jabatannya, dia menjadi mulia karena hartanya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kesyirikan yang seperti inilah akan menyebabkan kehinaan manusia, akhirnya memunculkan perilaku-perilaku yang mendurhakai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahaya daripada seseorang yang melakukan kesyirikan itu akan menyebabkan al-iltirab wadh-dhiya. Akan menyebabkan orang itu galau, akan menyebabkan orang itu stres, akan menyebabkan orang itu kehilangan kebahagiaan. Itu sebab daripada kesyirikan. Sehingga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Nah, gitu ya. Ini kan sudah menjadi komitmen kita semuanya sebagai orang yang bertauhid. Katakanlah salatku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nusuki, semua ibadahku, wa mahyaya, seluruh hidupku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa mamati, dan semuanya adalah matiku juga tergantung Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengucapkan seperti ini akan memunculkan diri-diri orang-orang yang senantiasa qanaah, menerima tentang Allah itu yang hebat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata." Allah yang menciptakan ada hidup, ada yang mati. Allah yang menciptakan segala ketentuannya adalah pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah akan mau menjadikan seseorang kaya, Allah mau menjadikan orang itu miskin, Allah itu mau menjadikan keluarganya besar atau keluarganya kecil. Itu adalah nilai-nilai tauhid yang senantiasa harus kita pegang. Tetapi apabila kita tidak memegang tentang nilai tauhid Allah yang menjadikan, mengatur semua alam semesta, maka akan memunculkan diri saya ini sudah kerja keras, tapi kenapa masih miskin saja? Muncullah akhirnya galau, muncullah akhirnya stres. Akhirnya saya ini sudah bekerja mati-matian, tapi kenapa mencari obat ke sana kemari, tetapi kenapa masih juga sakit? Muncullah akhirnya frustasi. Kenapa? Karena semuanya tidak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dirinya tidak ada kata-kata Allahus Shomad. Tentang hartanya dia tidak bergantung kepada Allah, tentang kesehatannya tidak digantungkan kepada Allah, tentang rizkinya tidak digantungkan kepada Allah, tentang jabatannya tidak digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah dalam hidupnya tidak digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan jatuh dalam kesyirikan. Kalau jatuh dalam kesyirikan, muncul gimana cara menyelesaikan masalah? Dengan narkoba. Bagaimana menyelesaikan masalah? Dengan bunuh diri. Ini efek-efek orang kalau yang tidak menjalankan nilai tauhid. Artinya dia jatuh dalam kesyirikan. Padahal hidup itu adalah ujian. Makanya tidak layak kita sebagai orang yang sholat, kita ini orang yang berislam, kita ini beriman. Kalau tauhid kita benar, gak akan ada muncul stres, gak ada. Muncul galau, gak ada. Apalagi sekarang ada muncul penyakit yang namanya penyakit kayak seperti zombie gitu ya, yang ada di video dia. Nah, jadi orang karena dia galau, dia sudah kena kecanduan narkoba, sementara dia nggak dapatkan obatnya karena sudah terlanjur begitu, akhirnya hidupnya seperti frustasi sudah. Nah, ini penyebab-penyebab apa? Karena dia tidak menggantungkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan kesyirikan. Jadi kesyirikan itu bukan hanya sekedar orang menyembah kepada berhala saja, tidak. Tetapi keyakinan ketika dalam hidup ini ternyata bergantung kepada harta, bukan bergantung kepada Allah, berarti itu sudah nilai-nilai kesyirikan. Yang berikutnya lagi, ketika seseorang itu melakukan
sesuatu yang nilai kesyirikan, maka bahayanya adalah asyirku mabhasul makhawif. Kesyirikan itu adalah sebagai pemicu. Nah, gitu ya. Kesyirikan itu memunculkan sifat-sifat takut. Ya, sifat-sifat takut. Saya nanti kalau kerja di sini memang di sini halalan thayyibah, gitu ya. Tapi kalau saya nggak pindah gimana nanti rizki untuk anakku, untuk sekolahku. Sementara ada tawaran yang lebih menggiurkan, yang lebih luar biasa, tetapi campur halal dan haramnya, hak dan batilnya. Karena keyakinannya kepada Allah lemah, ketauhidannya lemah, muncullah akhirnya dia ketakutan-ketakutan. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa pekerjaannya, rizkinya tergantung dari dirinya, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidan ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Ada dalam surat Al-Mulk ya. Allah jelaskan, apakah mereka semuanya memperhatikan bagaimana burung itu terbang di udara. Nah gitu ya. Kalau kita ini makhluk Allah yang memang gak bisa terbang. Kenapa kita gak bisa terbang? Karena kita gak diberi sayap. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala tanya pada kita semuanya, apakah burung terbang itu karena ada sayapnya? Ternyata bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata saat sekarang ini banyak burung yang punya sayap gak bisa terbang. Betul ya? Burung apa? Burung dalam sangkar. Nah, kan gak bisa terbang dia. Jadi burung itu terbang di atas bukan karena dia punya sayap, gitu ya. Tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia bisa terbang. Nah, gitu ya. Dia bisa terbang. Maka di sini menunjukkan bahwa apa? Nasib kita semuanya ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berlandaskan rizki, nah, gitu ya. Karena perusahaan, karena pekerjaan kita muncul orang-orang yang senantiasa dia muncul ketakutan dan ketakutan. Aku nanti kalau begini gimana, kalau nanti gimana. Udahlah semuanya serahkan kepada Allah. Itu adalah nilai tauhid. Jadi kalau kita berada di dalam nilai-nilai kesyirikan, nah gitu ya. Jadi kalau contoh ada, kamu sekarang sudah punya mobil ya. Mobilnya mobil apa? Rubicon ya, gitu ya. Ini kalau nggak kerja keras ya nggak mungkin akan punya mobil Rubicon begini. Nah, orang yang seperti ini dia sudah melakukan perbuatan kesyirikan, gitu ya. Kenapa? Padahal yang memudahkan dia punya rizki, usahanya lancar, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harus hati-hati. Bagaimana ketika kita semuanya dalam pekerjaan, dalam urusan rizki, ternyata kita bergantung kepada sebab, bergantung kepada pekerjaan, bergantung kepada manusia, muncul nilai kesyirikan. Kalau sudah muncul nilai kesyirikan, pasti muncul diri kita orang-orang yang takut. Nanti gimana ya? Perasaan nanti, gitu. Muncul perasaan takut. Inilah penyebab-penyebab kita semuanya menjadi orang takut. Akhirnya begitu ada pengumuman untuk takjil, untuk pembangunan, untuk sumbangan, ya malas untuk mengeluarkan. Kenapa? Nanti kalau gaji saya 3 juta, nanti kalau dikurang 200.000 kan tinggal 2.800.000. Gitu. Pikirannya demikian. Nah, gitu ya. Padahal semuanya itu tergantung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Jadi penyebab daripada ketakutan itu kalau nilai ketauhidan kita kepada Allah itu berkurang ya. Karena apa? Karena ada nilai-nilai kesyirikan itu tadi. Yang berikutnya lagi kata Allah Subhanahu wa ta'ala di sini, asyirku muhbitul a'mal. Kalau kita melakukan perbuatan kesyirikan, maka akan menjadikan amalan-amalan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan itu akan menjadi hilang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lain asyrakta, sungguh jika kalian melakukan perbuatan kesyirikan, layahbatanna amaluka,
sungguh nanti amal-amalan yang sudah kalian lakukan itu akan menjadi hilang. Makanya kita harus hati-hati bagaimana kita semuanya ini kita harus kuatkan untuk ngaji kita ya. Yang terakhir, bahaya daripada kesyirikan itu adalah annal jannah muharramatun anil musyrik, bahwa surga itu nanti tidak akan mau menerima orang-orang yang di dunianya melakukan perbuatan kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga aja Ramadan ini betul-betul menjadikan kita semuanya bisa terdidik menjadi orang-orang yang tauhid kita sempurna, tauhid kita luar biasa, sehingga akan menghilangkan kita semuanya dari kesyirikan-kesyirikan yang menghambat kita semuanya untuk kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan pada kita semuanya umur panjang yang barokah, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rizki yang melimpah, rizki yang halal dan thayyibah, rizki yang barakah, senantiasa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita semuanya terhindarkan diri dari kesyirikan dan senantiasa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.